Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Karim Pratama Nugraha, perwakilan Leksam dari SDN Lebak Pucang 2. Dalam kesempatan ini, saya akan menyelesaikan tugas tantangan literasi bulan Juli tahun 2024 dengan menjadi jurnalis. Dalam kesempatan ini, saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SDN Lebak Pucang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Karim Pratama Nugraha, perwakilan Leksam dari SDN Lebak Pucang 2. Dalam kesempatan ini, saya dengan teman-teman akan menyelesaikan tugas tantangan bulan Juli tahun 2024 dengan tema PPDB. Bapak, mohon maaf pengambilannya. Ada yang Bapak dibantu. Apa saja tahapan penerimaan siswa baru? Tahapan siswa baru itu dimulai dari pengumuman ke masyarakat. Itu mulai dari bulan Mei ya. Jadi sekolah sudah mengumumkan ke masyarakat bahwa SD Lebak Pucang 2 mau menerima siswa. Kemudian itu ada tahapan selanjutnya, yaitu menerima pendaftaran peserta didik baru itu di tanggal 24 Juni sampai tanggal 8 Juli ya. Seterusnya tuh dari tanggal 1 sampai 8 Juli ada verifikasi dulu. Setelah ada pendaftaran, verifikasi berkas gitu ya, berkasnya apakah lengkap atau tidak. Nah setelah diverifikasi, dilihat kecocokan. Terus setelah memenuhi syarat baru diadakan pengumuman bahwa peserta didik baru itu diterima, yaitu pada tanggal 9 Juli. 9 Juli besoknya setelah diterima langsung daftar ulang. Bikin itu sampai ulang. Jadi kalau misalnya sudah diterima, seluruh siswa itu harus daftar ulang. Takutnya dalam pendaftaran yang baru atau ada hal-hal lain ya, mungkin itu. Apa saja persyaratan PPDB? Persyaratannya itu mulai dari KTP ya, KTP orang tua maksudnya, terus KK, terus akta lahir siswa, dan kalau ada yang mempunyai dari PK-nya PIP ya, PIP itu langsung dilampirkan, nanti akan berlanjut juga di sini. Kemudian ada juga persyaratan yang lain, misalnya foto gitu, gitu. Selanjutnya, berapa usia minimal masuk SD? Untuk batas usia minimal itu di 6 tahun per 1 Juli ya, per 1 Juli tahun ajaran baru itu 6 tahun. Bagaimana kalau misalnya di bawah 6 tahun? Itu bisa saja, misalnya 5 tahun 6 bulan atau 5 tahun setengah, tapi dibuktikan dengan tes ya, tes psikologi bahwa anak ini akan mampu. Ya idealnya itu usia SD itu di usia 7 tahun ya. Jadi minimal 6 tahun kan, maksimalnya bolehlah 7 atau 8 juga untuk masuk kelas. Mungkin itu. Selanjutnya, apakah ada ketentuan di aplikasi?
Sebetulnya di SD itu ya kalau di kota ya, kalau di kota itu pasti di diperkuat gitu jalur zonasi, karena kita kan berada di wilayah perkampungan, jadi otomatis zonasinya dekat-dekat di sini gitu ya. Jadi tidak ada kendala di dalam zonasi. Tapi kalau misalnya SD kita berdekatan dengan SD Bojong Gadog ya, SD Bojong Gadog, kemudian SD Rahayu, ya yang zonasi lebih dekat ke SD Rahayu kita pertimbangkan untuk diterima di sini. Itu kita arahkan ke SD Rahayu. Atau yang dekat-dekat ke SD Bojong Gadog, jadi kita arahkan ke SD Bojong Gadog. Jadi sebetulnya berlaku juga, tapi ya tidak signifikan seperti di kota gitu. Terus jalur-jalurnya juga dari mulai zonasi, terus ada lagi kalau mau perpindahan itu tidak mempersyaratkan zonasi kalau perpindahan ini aja kesini. Mungkin itu. Selanjutnya, jumlah yang diterima siswa sekarang Itu sebetulnya kalau misalnya berbicara masa siswa itu di satu ruangan sekolah itu kan harus di 28 ya Bu ya. Nah, 28 idealnya. Terus kita sebetulnya dalam tahun ajaran ini melebihi juga ya Bu ya. Melebihi juga kalau misalnya 28 kali 2 itu 56. Sementara kita yang daftar ke sini itu ada 63. Jadi pihak sekolah itu kan tidak maunya ke sini bagaimana gitu. Seakan-akan ya diterima aja.